Oke, Assalamualaikum Bang Indra, selamat siang. Waalaikumsalam Ipit, selamat siang juga. Gimana nih Bang, kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah, Allahu Akbar, sehat ya Pit. Ipit sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat juga. Alhamdulillah. Bang Indra, kita mau Iya, nanya nih. Bang Indra kan kita tahu nih punya banyak kegiatan selain di rumah sakit ya, di luar sana ya. Terus katanya juga sekarang lagi melanjutkan pendidikan. Itu gimana sih Bang cara membagi waktunya gitu? oh ya, kalau menurut saya sih membagi waktu itu tergantung manajemen waktu di kitanya ya Pit. Karena waktu 24 jam itu kan sebenarnya cukup panjang ya. Ketika kita memang benar-benar bisa memanfaatkan waktu itu seefektif mungkin ya. Jadi saya itu sebenarnya kalau untuk pekerjaan itu sih membuat jadwal kegiatan. Jadi udah diatur ketika kita akan melaksanakan kegiatan mulai dari awal masuk kerja sampai selesai jam kerjanya. Kemudian kalau untuk kegiatan jobs di luar rumah sakit ya, saya tuh biasanya mengambil job itu di jam-jam libur. Kemudian kalau untuk pendidikan sih, karena saya melanjutkan pendidikan ini pada masa pandemik ya, alhamdulillahnya itu dilakukan secara daring. Dari Jadi alhamdulillah tidak terlalu menyita waktu. Tapi intinya tetap kembali ke manajemen waktunya kita gitu. gitu. Oh ya, sekarang nih Abang tinggalnya sama ibu ya? Atau I- ada siapa aja di rumah? Oh ya, kalau kebetulan saya sudah berapa tahun ya, 8 tahun, memang tinggal berdua sama mama setelah abang saya menikah. Gitu Tuh. ya. Jadi gini Bang, kita kan tahu nih beberapa waktu yang lalu tuh pandemi COVID benar-benar meningkat ya, memuncak ya gitu Iya. ya. Sebagai seorang anak yang bekerja di rumah sakit ya, gimana sih cara mensiasatinya agar kita pulang tuh orang tua kita jangan sampai terpapar gitu. Gimana sih Bang cara mensiasatinya? Oh ya, itu berat bagi saya ya Pit ya, apalagi saya seorang infection control ya. Jadi saya tuh paham lah sedikit banyaknya bagaimana penularan infeksi itu. Jadi yang saya beratkan tuh sebenarnya ketika masa pandemi ini ya kan. Biasanya saya ketika pulang kerja tuh sudah mempersiapkan untuk makan malam bersama mama ya. Jadi mama tuh biasanya kebiasaannya tuh kalau makan malam itu dibeli nasi satu bungkus, jangan ini kita makannya berdua Pit, dalam satu bungkus. Itu kebiasaan mama gitu. Jadi pas masa pandemi itu mama tuh selalu ngomong, Iit nggak makan bareng mama gitu kan. Jadi saya jawab, itu udah kenyang mas. Sebenarnya kita untuk menyampaikan biar mama nih tidak takut COVID, tau lah namanya orang tua Pit ya nggak percaya adanya COVID gitu. Jadi itu sih sebenarnya, terus sampai-sampai mama kadang bilang kayak gini, rindulah makannya bareng gitu. Tapi karena situasi dan kondisi sampai saat ini ya Pit masih kita jaga jarak, kita nggak ada makan bareng di satu bungkus nasi gitu. Berarti ada momen yang kita lewatkan selama pandemi yang nggak bisa Iya, bersama dengan ibu ya Bang ya. iya benar. Ya, jadi karena suasananya di hari ibu sekarang, Iya. jadi pengen nanya nih apa kabar nih ibu abang di rumah sekarang sehat? Alhamdulillah mama sehat ya Pit, cuman ada keluhan lah namanya wanita 69 tahun ya, palingan nyeri pada lutut gitu. Tapi alhamdulillah kalau untuk secara keseluruhan mama baik-baik saja. Alhamdulillah ya bang ya. Iya. Nah biasanya kalau di hari ibu gini ada kebiasaan yang abang lakuin nggak untuk ibu? Kalau seperti masak bareng, jalan bareng gitu, Oh gitu. spesial di hari ibu gitu. Oh ya. Kalau saya pribadi nggak ada hari ibu ya Pit, karena menurut saya tuh setiap hari itu hari spesial ya buat mama gitu. Jadi memang ketika pulang kerja tuh kayaknya senang ya dibukain pintu, kemudian disambut dengan senyuman gitu ya kan, habis itu bercanda. Itu tuh menurut saya hari-hari spesial, jadi nggak ada yang namanya hari ibu kalau di saya. Gitu. Hari ibu setiap hari ya bang ya. Iya benar. Sayangnya juga setiap hari pastinya. Iya benar. Boleh tahu nggak sih bang panggilan abang Bang Idra nih ke ibunya apa? Oh, kalau kami orang Minang, jadi manggil mama tuh ama ya Ama, gitu. ya. Ha.
Jadi selalu manggil ama gitu. Ya, Gitu. ya, oke. Menurut Bang Indra nih, arti seorang ibu itu apa ya gitu? Kalau menurut saya, arti seorang ibu itu nggak bisa ya diungkapkan dengan kata-kata ya, Pet. Karena ibu itu adalah eh, 3 huruf ya, yang dirangkai menjadi satu kata. Kemudian ada pengorbanan ya, ada ketulusan, ada keikhlasan, ada pengabdian ya. Siapa ya perempuan yang paling kuat di dunia ini? Itu adalah seorang ibu. Dia mampu ya, mampu mengeluarkan manusia dalam perutnya ya. Kemudian ibu itu adalah wanita yang tangguh, Pet. Tak ada rasa sakit ya yang paling besar ketika dia melahirkan kita. Ibu itu adalah orang yang luar biasa menurut saya. Karena satu orang ibu bisa menghidupkan 10 anak, tapi 10 anak itu belum tentu bisa menghidupkan satu orang ibu. Itu sih menurut saya arti ibu. Benar Bang. Ini Ya. ya terharu ya, benar-benar kita juga sama-sama punya ibu, jadi memang benar-benar ngerasain yang mana pengorbanan ibu itu. Karena ya, Bang? saya terus terang, saya itu dibesarkan sampai saat ini itu karena memang dari tangan ibu. Karena saya nggak pernah merasakan ada kasih sayang seorang ayah. Jadi saya punya orang tua tunggal, itu ibu, Pet. Tuh. Ya, sampai di posisi ini, sampai saya seperti ini itu karena memang perjuangan seorang ibu. Iya. Pernah nggak sih Bang pisahnya lama banget sama ibunya? Kalau pisah lama, saya paling nggak bisa pisah dengan ibu ya. Ketika saya jauh dari ibu tuh pasti ada kontak batin ya. Ketika saya sakit, saya telepon mama tuh pasti sakit gitu. Jadi yang Sebagai seorang manusia kan kita tuh apa ya, wajar punya keinginan ya yang pengen terpenuhi ya. Pastinya ibu juga punya keinginan nih atas abang gitu ya. Ya. Kalau boleh tahu kira-kira keinginan apa sih yang sampai saat ini yang ibu tuh pengen tapi belum bisa abang wujudkan gitu? Iya, saya merinding ya, Pet, kalau berbicara itu. Baru minggu ini mama saya bilang kayak gini, Mama nanti kalau mati, Iit udah di rumah sendiri gitu. Mama maunya nanti mati ketika Iit udah memiliki rumah sendiri. Itu yang sampai sekarang belum bisa saya wujudkan. Itu sih keinginan mama terakhir ini baru mama bilang. Itu. Ya. Mudah-mudahan segera terwujud ya Bang, insya Allah. Insya Allah. Pasti ada jalan ya, pasti. Bang, terus kita mau nanya hal yang paling berkesan buat abang ketika bersama ibu yang sampai sekarang pun Bang Indra nggak bisa melupakan itu gitu. Kalau untuk hal-hal yang berkesan sama mama tuh seluruh hal-hal tuh berkesan ya, Pit. Cuman yang nggak bisa saya lupakan itu ketika waktu itu pengambilan raport masa SMA ya. Jadi ketika kita dipanggil ke depan kelas, kemudian orang tua kan ikut mendampingi gitu. Saya lihat mama saya datang telat gitu kan. Saya lihat penampilan mama saya tuh pakai sandal jepit, bajunya kucel gitu kan. Akhirnya saya keluar dari kelas, saya lari pulang gitu kan. Kemudian setelah mama saya selesaikan proses pengambilan raportnya pulang, ngapain Iit pulang gitu mama bilang kan. Iit malu sama mama gitu. Pernah jawab kayak gitu. Kenapa malu gitu? Iya, mama pakai sandal jepit nggak kayak orang tua yang lainnya gitu, kayak orang tua teman-teman gitu kan. Nah, di sanalah saya itu tuh belajar, kemudian berkomitmen ke diri saya ketika saya nanti sudah menjadi orang berhasil, saya akan fokus untuk ngurusin mama seperti mama-mama yang lainnya gitu. Itu sih momennya, makanya sampai sekarang tuh saya tuh sangat memperhatikan penampilan mama saya ya. Nah, gitu. Alhamdulillah sekarang udah terwujud ya Bang ya. Ya, Anaknya sudah berhasil seperti ini ya Bang ya. Ya, alhamdulillah. Nih Bang, andai nih ya